Terima kasih kita ucapkan untuk Bapak Ustadz Muhammad Tahir. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Muhammad Tahir. Iya. Kalau tadi itu selamat pagi, saya ganti sedikit. Yang untuk non muslim mengikuti saja. Semuanya takbir. Allah. Ini volumenya baru 62 nih. Targetnya 80. Volume suaranya. Takbir. Allah. Sekarang sebelah sini lebih banyak ya. Oke. Takbir. Allah. 83. Jangan kalah. Takbir. Allah. Oh, sama 83. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Ya, anak-anak, Bapak akan menyambung. Bapak nama Abu Somah, guru di Mantiga Palembang. Guru di Mantiga Palembang. Sehari mengajar. Pak Tahir juga tadinya adalah juga seorang guru. Menyambung apa yang sudah disampaikan tadi dengan sangat bagus oleh Pak Tahir, bahwa semua kita pasti punya kesalahan, termasuk kami ini juga punya salah. Semua pasti punya kesalahan. Tadi sudah dituliskan dan sudah diakui bahwa kita pernah punya salah kepada orang tua, dengan teman, dengan saudara. Kayaknya kita punya salah dengan siapapun. Maka obat untuk mengubah kesalahan itu, kalau kesalahan itu kepada Allah, itu dengan istighfar. Minimal atau at least yang diucapkan adalah Astagfirullah. Tadi berapa kali minimal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dalam sehari semalam berapa minimal? 100 kali. Keren. Karena jawabannya benar. Mana tadi? Dapat duit 50.000 dikurang 45.000. Mana tadi? Nah, yang jatuh Nah. Masih ada? Full konsentrasi. Nah, siapapun punya salah. Nah, sekarang tadi sudah diajak cara menghapus kesalahan kepada Allah adalah dengan istighfar. Kalau dengan manusia minta maaf. Nah, salah satu nanti tugas setelah selesai dari sini, tadi aku sangat salut lihat kamu ketika kamu berani mengaku kesalahan. Itu hebat. Tidak semua manusia yang berani mengaku kesalahan. Banyak yang cengeng. Salah mau mengaku yang repot nyalain orang. Ada kan? Ada. Lempar batu, sembunyi tangan. Dia yang bersalah, kambing warna hitam yang disalahkan. Padahal yang salah siapa? Dia. Nah, tadi kamu sudah mau mengaku kesalahan, itu adalah salah satu langkah awal yang sudah sangat bagus. Tinggal lagi nanti bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Anak-anak sekalian, kita punya salah, pasti. Kami orang tua punya salah, pasti. Bahkan Nabi pun pernah salah, pasti. Tadi, siapa yang pernah begocok sama kawan tadi? Pernah kan? Oke. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa itu pernah menampar orang di pasar. Dia jalan ke pasar, sampai di pasar, bertemu dengan dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu di antaranya dari suku dia. Kalau bahasa kita sekarang, satu dari kampung dia, satu dari kampung yang lain. Maksud Nabi Musa untuk melerainya. Dan Nabi Musa tidak sadar dengan kekuatan dia. Ketika dia lerai, tiba-tiba orang dari kampung sebelah itu salah paham. Kamu nak itu ya? Nak membela kawan kamu ya? Langsung ditampar Nabi Musa. Refleks Nabi Musa karena masih jiwa muda, ditamparnya pula sedikit. Maksud hati cuman sedikit. Ternyata kekuatan tamparan Nabi Musa itu 6 kali lipat tamparan laki-laki normal. Kelepak, tampar dikit, mati budak itu.
Langsung mati. Coba, apa kesalahan Nabi Musa? Menampar. Bos gitu kamu bocor. Bahkan sampai mati. Tapi apakah itu menghalangi dia jadi nabi? Enggak. Kan kemudian nanti dia tetap menjadi nabi. Kesalahan masa lalu kita, kayak kamu, kayak bapak juga, pernah melakukan kesalahan di masa lalu, bukan berarti itu menghalangi untuk menjadi orang hebat, menjadi orang baik, menjadi orang hebat. Siapa tahu di antara nanti ini ada yang menjadi Kapolri. Amin. Ada yang jadi gubernur. Nanti bisa jadi foto kamu yang di situ. Amin. Tidak semua orang yang tidak punya salah itu yang menjadi orang, sekaligus tidak semua orang yang pernah melakukan salah nanti hidupnya akan rusak sepanjangan. Tidak. Nah, Allah buka pintu untuk taubat. Itu kesalahan Nabi Musa. Lihat lagi. Siapa yang pernah, tadi ada yang ngaku tadi. Siapa yang pernah ke kantin, makan bakwan 5, bayar 2. Wah, aku sedang nih yang gentleman itu. Makan PMP 3, makan PMP 10, bayar 2. Ada? Oke, terima kasih. Orang yang sangat gentleman. Bagus untuk mengakui kesalahan. Sekarang dia kan. Nah, makan MBG ngambil punya kawan ada. Tapi kan saling bagi kan. Sekarang dengarkan. Nah, yang pernah memakan makanan yang bukan haknya, yang pernah memakan makanan yang dilarang, bukan hanya kamu. Bahkan selevel Nabi Adam pun, nah coba lihat, pernah memakan buah yang buah itu haram bagi dia. Buah keren. Caknya harus dapat duit 5.000 ini. Siapa tadi? Wah. Yes. Dapat 20 kurang 15. Oke. Tuh. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah huldi. Boleh enggak Nabi Adam makan buah huldi? Tidak. Tapi dimakannya dari dia. Ngajak bini pula. Itulah yang menyebab dia keluar dari surga. Coba perhatikan. Hehehe, coba lihat. Nabi Adam pernah makan yang haram, tapi apakah itu menghalangi Nabi Adam menjadi seorang nabi? Tidak. Apakah itu menjadi penghalang Nabi Adam itu menjadi orang yang hebat? Tidak. Pesannya, Nabi Adam saja yang pernah salah, kemudian mau tobat, dia menjadi orang hebat. Nabi Musa yang pernah nampar orang, terus mati, kemudian tobat, dan itu diterima oleh Allah, bisa menjadi seorang nabi. Nah, kamu pun, walaupun tadi kesalahannya itu keseringan baru itu. Pernah babala, ada tadi kan? Pernah agak melawan guru sedikit, ada banyak-banyak nian kan? Jangan banyak nian. Nah, tidak boleh kan? Nah, pernah melawan orang tua dikit? Pernah. Kesalahan-kesalahan seperti itu jangan sampai menjadi penghalang menjadi orang hebat. Jangan sampai menghalangi untuk orang yang nanti sukses di kemudian hari. Cuman harus diperbaiki di ini. Nah, untuk memperbaiki diri ini, jalannya dengan istighfar, sambil kita menghitung-hitung lah berapa banyak dosa waduh. Sekarang coba, siapa yang berani mengatakan bahwa sekarang dia sudah membanggakan orang tuanya? Hah? Berani? Siap. Bahwa kamu hadir ke sini itu sudah membuat orang tua kamu bangga dan senang. Betul? Betul. Oh. Itu tuh namanya kita sudah mulai melangkah untuk membuat orang tua bahagia. Kalau selama ini
Bogoco dengan kawan. Kecewa ada orang tua? Kecewa. Selama ini pernah maling mangga tetangga tadi. Kecewa ada orang tua? Kecewa. Tapi ini adalah awal untuk memperbaiki diri. Nah, dalam Islam kita, tapi ada dalam Muslim tadi ya. Nah, untung kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Musa, kamu tahu cara tobat? Apa? Bukan sholat taubat. Kecil itu tuh. Berbuat baik tidak cukup. Dibunuh. Hebat. 5.000. 50 untuk yang terakhir. Sip. Oke, coba perhatikan. Ini lah jawabnya Albi. Diam. Takbir. Duduk yang bagus. Takbir. Takbir. Coba benar. Nah, zaman Nabi Musa, siapapun yang melakukan kesalahan itu harus membunuh diri mereka sendiri. Tubu ila bari'ikum faqtulu anfusikum. Taubatlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu dengan cara membunuh dirimu sendiri. Untung cara taubat ini sudah dihapus. Andaikan cara taubat ini masih ada sampai sekarang, masih ada kita di sini sekarang. Lah mati gitu nih. Habis tadi makan PMP 5 bayar 3 itu. Nah tobatnya harus nuja diri sendiri. Zaman Nabi Musa itu nak keren. Kalau ada sekarang, ada kan kenakalan remaja, cak-cak kiwan, Sepham. Itu kalah keren dengan umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa apa dia? Langsung kepak kemana itu. Nuja dewek. Iya, nah itu untung kita umat Nabi Muhammad. Coba. Tadi Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya memakan buah huldi, ya kan? Kamu tahu bagaimana kejadiannya langsung? Zaman Nabi Adam ketika di surga, siapapun yang melakukan kesalahan itu langsung terlepas pakaiannya. Itu ketika Nabi Adam dengan istrinya itu makan buah huldi, itu pakaiannya langsung lepas. Kalau ini terjadi dengan kita, tidak berani keluar rumah kita, telanjang galau, kena dosa banyak galau. Iya kan? Nah, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya sebagai umat Nabi Muhammad, Allah tidak menuntut kita membunuh diri sendiri, tidak menuntut kita untuk melepaskan pakaian, tapi cukup dengan hanya istighfar. Astaghfirullah. Coba semuanya. Kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Cukup. Nanti sambung. Nah, dengarkan lagi. Nah, kita semua punya salah dan kalian sudah gentle tadi mengakui. Dan alhamdulillahnya kalau kita sungguh-sungguh taubat, maka Allah akan mengampuni. Cuman satu dosa yang tidak diampuni, mati dalam keadaan musyrik. Kalau dosa-dosa yang tadi insya Allah masih diampuni sepanjang tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, bukan taubat sambal. Habis makan pedas, nanti besok cari lagi. Itu namanya taubat sambal. Saya ingin kasih bonus. Dia sudah waktu gitu. Oke, bonus. Kamu pernah tidak dengar cerita ada the king of bandit?
Pernah. Itu zaman jauh sebelum Nabi Muhammad dulu. Itu kalau bahasa kita nonton film sekarang itu tuh King of Gangster. Gangster. Dia ini punya hobi. Halo? Punya hobinya itu bunuh wong. Berselisih paham, kotak. Nggak senang dengan uang nggak punya salah, tuja. Sampai dia sudah membunuh orang 99. 99. Itu parang yang digunakannya untuk menuja uang itu, itulah banyak darah uang di situ. Cuman sejahat-jahat manusia ada keinginan, rasa takut, kasihan, dan dia malak. Kok aku hidup ini terus? Kapan aku nak baik? Di saat dia merenung, kemudian dia terpikir, aku nak datang ke tempat orang yang bisa mengajari aku taubat, dan aku harus lepaskan semua kejahatan yang selama ini kau lakukan. Datanglah dia ke rumah seorang rahib. Rahib itu karena itu zaman Yahudi dulu, kiainya dipanggil rahib. Datang dia, Pak, yuk, aku ini nak tobat. Wow, bagus, silakan. Cuman sebelum tobat aku nak ngunjuk tahu dulu salah aku ini. Apa salah kamu? Aku Pak lah pernah membunuh orang 99. Dengar jawaban itu, kata rahib tadi, wow, amazing, marvelous. Kata Jarjit, kalau kamu pernah membunuh orang 99, Tuhan mana yang ingin menerima tobat kamu tuh? Kurang ajar kamu ini. Tak diterima tobat kamu nih, dosa sebanyak itu. Dia dihardik seperti itu, dia nak jadi orang baik, dibilang tidak akan menerima tobatnya, datang jiwa premannya. Nih kau nih, aku nak buat bagi, malah engkau ngomong nyalain aku, tujanya langsung. Genaplah 100. Nyesal lagi, waduh, baru nak berbuat baik, nambah lagi 1. Barangkali ini rekor membunuh orang paling banyak ini. Dengan tangan ya, beda dengan bom. Nah, sudah. Tapi dia masih belum puas. Aku masih nak tobat. Datanglah dia ke tempat orang yang lain. Yang ini orangnya agak bijak. Dia bilang kayak gini, Pak, yuk, aku ini nak tobat. Woi, bagus, silakan. Tapi dosaku banyak. Wah, Allah Maha Pengampun. Tuhan akan mengampuni dosa kamu. Memangnya apa dosa kamu? Dosa aku agak kecil. Membunuh 100 orang. Karto bapak itu kurang ajar juga kamu nih. Pindah mati. Benar, kau benar-benar tidak tobat? Benar. Apa yang membuat kamu selama ini membunuh? Aku nih muda, tersinggung, temperamental. Orang mengejek aku, kayak membuli tadi, wajib tujalnya langsung itu. Nah, kalau begitu, kata bapak itu, taubat kamu diterima, tapi dengan syarat. Kamu harus meninggalkan kampung yang orang sudah kenal dengan kamu. Sebab kalau kamu masih tinggal di situ, orang nanti masih ngejek kamu, kamu marah lagi, kamu nanti membunuh orang. Jadi sekarang, kalau kamu benar-benar ingin tobat, tinggalkan kampung itu. Berangkat. Kata dia, siap. Berangkat dia. Cuman karena terlalu nekat, lupa bawa barang. Tidak bawa makanan, tidak bawa duit, tidak bawa minum. Zaman itu belum ada jalan tol. Mobil jauh sekali, motor belum ada. Kemana-mana jalan kaki. Maka dia berjalan mengikuti apa yang dibilang oleh bapak tadi. Kau harus pindah dari kampung kamu ini ke kampung yang ada di jauh sana. Di jauh sana orang yang baik. Dan orang tidak kenal dengan kamu. Di situ nanti beradilah kamu orang yang baik. Siap.
Berangkatlah dia. Baru berjalan 5 jam, lapar datang. Berjalan sedikit, duit dah katik, dan tempat belanja juga dah ada. Karena itu adalah padang pasir. Berjalan dipaksa, lapar datang, haus pun tiba. Berjalan lagi, air dah katik, minum dah katik, dan itu terik matahari, di bawah juga panas. Tapi ada godaan setannya. Daripada lanjut ke perjalanan mati konyol lagi ini, coba balik bela langsung. Itu godaan setan. Kan orang nak tobat kan digoda setan. Cuman kata dia, dak, aku harus ke sana karena aku nak tobat. Karena dia nekat, apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan dia pingsan, kemudian koma, dan kemudian dead. Mati di padang pasir. Allah kemudian kirim 2 malaikat dari langit, tolong kamu turun, kata Allah, dan kuburkan mayat orang itu, masukkan dia yang kemana menurut kamu paling bagus. Coba kamu ukur pakai meteran. Jarak dari kampung dia berangkat ke tempat dia mati, berapa jaraknya? Kemudian jarak dia mati sampai ke kampung yang nak dia tuju, berapa jaraknya? Yang mana lebih dekat? Kalau dekat ke kampung yang dia tuju, berarti masuk surga. Kalau dekat kampung yang dia masih tinggalkan, berarti masuk neraka. Kenyataannya, dia itu masih dekat ke kampung nak dia yang dia sudah tinggalkan aslinya. Berarti masuk neraka. Tapi ketika malaikat turun dari langit berdua itu, Allah perintahkan lagi malaikat yang lainnya. Cepat-cepat kau turun, kau angkat jasad orang itu, pindahkan dia sehingga dia lebih dekat kepada kampung yang dia tuju. Diinikan, dipindahkan, dan ketika datang malaikat tadi untuk ngukur, didapatkanlah bahwa dia lebih dekat kepada kampung. Dan arti dia masuk surga. Cina, ini hebat. Masuk surga dengan rekor bunuh orang 100, belum pernah sholat. Belum pernah sholat kan? Belum pernah puasa. Tapi karena dia punya niat yang ikhlas, yang tulus untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang baik, nah itu yang dinilai oleh Allah. Itulah yang dinilai oleh Allah. Nah, ke kita hari ini, semua kita sudah pernah bersalah, tergantung kita nak ada keinginan untuk baik, tidak? Siap memperbaiki diri? Siap. Kalau nanti ke sekolah masih nak melawan guru? Baik, kok kecil suaranya? Kalau balik sekolah masih nak melawan guru? Oke. Kalau balik ke rumah masih nak melanggar omongan orang tua? Siap, mantap. Kalau balik nanti ke rumah masih nak bully kawan? Ya. Aku setuju kamu yang sangat gentle mengaku salah sekaligus punya niat. Tapi hebat juga tadi. Di antara kamu tadi tidak ada yang mengaku bahwa kamu pernah pacaran. Padahal pacaran itu adalah kenakalan remaja. Ini karena tidak mau pacaran atau tidak laku? Hah? Tidak mungkin. Pasti laku. Cuman belum saatnya. Tetap kamu masih punya masa depan, masih panjang, masih punya waktu untuk memperbaiki diri, belum terlambat. Kapan dosa orang tobat tidak diterima? Kapan? Tidak ada. Aduh. Nggak, kalau untuk kita sekarang kiamat itu pasti. Siapa? Apabila nyawa sudah di tenggorokan, tinggal siko-siko lagi, tobat terdekat empang lagi.
Ya. Kalaulah nak mati baru nak taubat, itu tidak terima lagi. Siapa contohnya? Contohnya kuyung Fir'aun. Andaikan Fir'aun orang sekayu, tapi bukan ya. Ya. Fir'aun itu dialah orang yang pertama kali mengaku sebagai Tuhan. Kurang ajar itu. Dan dialah yang pertama kali presiden yang punya kebijakan ucak-ucak. Apa kebijakannya? Siapa yang mulai tahun ini ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki bunuh. Cara menyembeli lebih keren juga. Kalau menyembeli kayak orang menyembeli sapi, menyembeli ayam, digulingkan ke tanah, terus kemudian disembeli, itu namanya zabahah bahasa Arab. Itu cara yang agak terhormat. Yang kedua adalah cara menyembeli onta. Onta itu gimana cara menyembelinya? Israk. Fir'aun itu memerintahkan kepada algojonya, anak kecil itu bukannya dia tertelentang di lantai dibunuh, itu tidak. Diangkat kepalanya, diginikan di depan papa dan mamanya, dan ditusuk perutnya. Itu kan kurang ajar. Kurang ajar. Tapi sebenarnya kalau dia ingin tobat, itu masih diterima oleh Allah. Yang tadi kan 100 dibunuh, masih tobat. Cuman Fir'aun sudah tertutup pintu hatinya, tidak mau tobat. Nah, kita balik lagi, anak-anak sekalian, kesalahan itu harus kita mohon ampun kepada Allah dengan banyak-banyak istighfar. Nah, cuman ini halo. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Kalau kesalahan kepada Allah, satu, tidak sholat subuh, itu bisa dengan istighfar astagfirullah tadi. Tidak puasa, cak puasa. Nah, sengaja apa? Sengaja bikin dosa. Nah, itu diampuni kalau nanti dia masih ingin istighfar. Kalau dosanya kepada Allah. Ingat, kita dosa itu bagi dua. Ada dosa kepada Allah, ada kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, istighfar. Kalau dosa kepada sesama manusia, minta ampun. What is your name? Yes. Namanya siapa? M. Rizky Gunawan. Hah? M. Rizky Gunawan. M. Rizky Gunawan. Rizky. Ini siapa namanya? Azril. Tanpa ada salah, tiba-tiba Rizky cetak kepala Azril. Terus si Rizky, weh, aku melakukan salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak bisa. Harus minta maaf. Kesalahan kepada Allah, istighfar, dan kesalahan kepada manusia minta ampun. Maling duit kawan, enggak cukup istighfar. Balikkan duit itu. Paham? Kalau ngambek pena kawan, tidak cukup istighfar. Yang istighfar itu adalah tidak sholat, tidak puasa, disuruh ngaji, tidak ngaji. Kalau kesalahan kepada orang tua, tidak cukup hanya istighfar. Istighfar iyo, tapi harus ditambah dengan sholat, minta kagek berutang dengan kawan, tidak dibayar-bayar, tidak cukup dengan astagfirullah, lunas utang. No, berutang kalau uang. Yang itu harus bayar utang, karena itu kesalahan kepada manusia. Oke, coba kamu bayangkan, mati yang paling hebat dalam Islam itu yang langsung masuk surga mati apa? Mati syahid. Mati syahid itu saking Allah menyenanginya, tidak perlu dikapani, biar darah-darah tuh langsung masuk ke kuburan.
Saking Allah sayangnya. Semua orang yang mati syahid, ini kalau tentara berperang nanti terus ditembak oleh musuh, itu syahid. Itu syahid. Tapi kalau punya hutang, urung dulu masuk surga. Kenapa? Harus lunas. Harus lunas dulu. Yang mati syahid pun masih tertunda masuk surga kalau ada hutang. Jangan hidup lagi. Berlari orang sekampung lagi. Ya, yang mati syahid saja kalau mati punya hutang ditangguhkan masuk surganya, apalagi tidak mati syahid. Apalagi yang mati berdugem. Nambah kaget mah itu. Paham? Nah, kalau orang bangkrut, menurut kita, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya hutang, orang tidak punya duit, hutang banyak. Itu bangkrut. Dalam bahasa Arab, orang itu namanya mukhlis. Muflis. Nabi pernah bertanya kayak gini. Nabi tanya kayak gini kepada sahabat. Atadruna mal muflis? Kamu tahu tak siapa yang dinamakan dengan orang bangkrut? Dijawab oleh sahabat. Arabna ya Rasul, kami tahu. Ar-rajulu la dinarun wa la dirhamun. Seorang laki-laki yang tidak punya duit, tidak punya rupiah, tidak punya dinar, itu adalah orang yang bangkrut. Kata Nabi, lah, bukan itu yang kumaksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti dia mati, hari kiamat, datang menghadap Allah, membawa pahala. Membawa pahala sholat, membawa pahala haji, membawa pahala umroh, membawa pahala kurban, membawa pahala zakat, tak ngaji, tapi pada saat yang sama membawa dosa. Dosanya apa? Ngoco wong, membunuh orang, menzolimi orang, ngambek tanah wong. Maka seluruh pahala yang dia ada naik haji, puasa, sholat tadi akan diberikan kepada orang yang tadi dia bunuh, yang dia zalimi, sehingga nanti habis seluruh pahala dia. Nah, itulah yang bangkrut. Yang repot itu pahala sedikit, dosa banyak kepada uang. 10 orang yang pernah dizaliminya itu, baru pahala dia dikasih 5 orang, lah habis pahala dia. Masih ada 5 lagi yang belum dibayar. Bagaimana caranya? Dosa orang yang 5 ini yang akan diberikan kepada dia. Rugi itu tuh. Nah, kita mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih muda, belagak pula, maka perbaiki diri, introspeksi diri, taubat kepada Allah, dan jadilah orang yang berani baik dan menjadi orang yang sukses. Ya, jangan jadi orang seperti pantun wong Palembang. Kata pantun wong Palembang, jangan nanti kapan budak nak pergi ke pelaju selalu nak membeli iwak tempalo. Kapan awang ndak katik malu, halal haram hantamnya galo. Nah, repot kan? Hah? Itu halal haram hantam galo. Punya uang, punya dia. Nah, mumpung aku masih yakin dengan kamu, walaupun ada kesalahan tadi, tapi masih punya waktu insya Allah untuk taubat. Yang kita sayangkan itu, ada kan kadang-kadang wak-wak di dusun itu umur lah 75 tapi belum nak tahu. Ada tak? Ada. Itu kan repot. Masih nak judi online. Hah? Orang tua itu bagi 4. Ya? Ini mumpung belum tua nih. Taubatlah. Mumpung masih muda. Tahu orang tua itu bagi 4. Ada tua terbungkuk, orang tua kan masih bungkuk kan? Ada tua terburuk, pasti belagak pun tua, pasti tua jelek itulah.
Ado tua tawadu, makin tua makin baik. Nah, yang ketiga adalah wong tua kati agu. Nah, siapa wong tua kati agu itu? Lemak nian PMP lenjer, minum kopi tinggal seteguk. Awak lah tua masih nak nyawer, itu namanya wak kati agu. Bapak siapa lah itu tuh? Jangan ditunjuk. Ini pelajaran agar kita tidak menjadi orang yang nanti seperti itu. Oke, baik. Sekarang istighfar sudah, interpretasi sudah, berjanji untuk menjadi orang baik itu diperlukan. Malam ini siap? Oke, sekarang baca lagi istighfar 3 kali seperti tadi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tepuk tangan untuk semua kita. Aduh, tepuk tangannya seloyo itu. Tepuk tangan untuk semua kita. Oke. Dan sekarang siapa yang nak bertanya? Boleh kepada aku atau bertanya dengan Ustadz Tauhir. Fal yatafaddal mashkur. You may ask. Siapa tadi? Siapa yang bertanya? Siap. Hah? Oh, nak bertanya. Jawab. Oke, tidak boleh. Kan baru tadi taubatnya, jangan ngenyek-ngenyek kawan. Mulai lagi. Oke. Siapa yang ingin bertanya? Keep good. Yang bertanya dapat duit 50.000. Sudah dia tadi. Yang pertanyaan pertama saja. Kedua ada lagi. Good. Oke, sebelumnya Siapa nak? Kafa ya. Sebagai siswa SMA Negeri Palembang. Yes. Jadi bertanya kepada Pak Somad. Pak Abu Somad. Pak Abu Somad. Bisa pilih. Yes. Gimana menurut Bapak tentang introspeksi diri pada siswa seperti kami ini Ya. dalam menghadapi tragedi yang menimpa banyak siswa, keadaan yang buruk, Yang tragedi apa? tragedi yang jarangnya menghormati guru Oke. dan juga berlaku buruk kepada orang tua. Oke. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dan 50. Ya. Hah? Waktu kita nggak habis. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kami mengintrospeksi dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan kepada guru dan kepada orang tua. Itulah nak seperti malam ini. Pertama, kamu ikut program retreat ini dalam usaha untuk memperbaiki diri. Kedua, tadi kamu disuruh menulis kesalahan-kesalahan, itulah introspeksi. Dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan habis keluar dari sini, akan memperbaiki diri. Ingat, jangan sampai malu keluar dari sini. Orang Nabi Musa pun pernah salah. Nabi Adam pun pernah salah. Tapi itu tetap menjadi orang yang baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Waktu kita sudah mau habis. Kalau ada pertanyaan untuk Ustaz Tauhir silakan. Masih ada tambahan? Cukup? Masih ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya lagi nak? Ya coba yang belakang, maju ke depan. Nah, maju ke depan. Sini. Pakai mic. Apa pertanyaannya? Karena bertanya beda. Ya sudah. Oh ya sudah, apa-apa. Oke lah. Oke. Ya siap. Sini. Sini. Pertanyaannya disebutkan ke Bapak atau ke Pak Tauhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rian dari SMK 8. Rian ya? Oke. Bagaimana cara mengatasi jika kita melakukan dosa yang kita perbuat dalam sehari-hari? Ya. Sebenarnya kalau bagaimana setelah melakukan dosa, lah tahu tadi itu. Yang keren itu sebenarnya bagaimana tidak lagi ngulang dosa. Satu, jangan berkawan dengan orang yang pendosa. Jangan berkawan dengan orang yang kira-kira ngajak dosa. Dua, berkawanlah dengan orang yang mengajak kita baik. Ya. Yang ketiga, halo. Jangan sering keluar malam kalau tidak ada alasan. Ya. Kalau tidak ada alasan, di rumah saja. Ya. Kemudian jangan terbawa arus. Ini membuli kawan tidak dengan mulut, tapi dengan jari. Melalui medsos, sama saja bullying itu tuh. Ya. Tetap semangat dan hindari berkawan dengan orang. Nah, ini pertanyaan terakhir. Aku nanya dengan Rian. Tadi bertanya ikhlas nak dapat jawaban, apa nak dapat duit? Aku dapat tanya dengan kamu. Tanya dengan Rian. Apa jawaban? Karena dia ikhlas, ku kasih duit 50.000. Tepuk tangan untuk Rian. Nah. Sosoknya ya. Nah, oke, tepuk tangan. Nah. Jadilah waktu sudah malam, dompet aku juga sudah nak kering. Demikian dari kami, dari Bapak. Halo. Oke. Anak kecil pergi ke surau, orang dewasa pergi ke musola. Dari tadi kayaknya Bapak kadang-kadang bergurau. Mohon maaf kalau ada yang salah. Maksud hati nak membeli mangga, cuman yang terbeli buah manggis. Maksud hati masih nak lama, sayang waktu sudah habis. Dan untuk keberkahan, mari kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa akan Bapak pimpin dalam secara Islam, bagi yang non muslim menyesuaikan saja. Suaranya
Semua doa bagi yang muslim tangannya atas dada. Tidak boleh kena dengan paha. Semuanya di atas kayak gini. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Ghafir, ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyiatina. Ya Allah, Engkaulah yang maha memaafkan, Engkaulah yang maha mengampuni, Engkau juga yang maha menutupi kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Kami bermohon ya Allah, ampuni semua kesalahan kami yang pernah kami lakukan kepadamu, dan tutupilah ya Allah semua kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan kepada hamba-Mu. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang taubat kepadamu, dan jadikanlah orang-orang kami termasuk orang yang selalu bisa membersihkan diri kepadamu. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Tunjuk ke kami ya Allah agar kami bisa memperbaiki diri kami. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wallahumma ighfir lana dzunubana min syam'ina. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan dengan pendengaran kami. Allahumma ighfir lana min basarina. Ampunilah dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan dengan dalengan pandangan kami. Allahumma ighfir lana min aidina. Ampunilah dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan dengan tangan kami. Allahumma ighfir lana min arjulina. Ampunilah ya Allah dosa kami yang pernah kami lakukan dengan kaki kami. Allahumma ighfir lana min qulubina. Ampuni dosa kami ya Allah dari hati-hati kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha memanjangkan umur. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Berikan kesempatan kami untuk membahagiakan orang tua kami. Dan berikanlah pintu maaf kepada orang tua, kepada guru yang selama ini pernah kami sakiti. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, gerak. Siap, gerak. Siswa, pasukan Pandu Satria telah menerima materi laporan selesai. Terima kasih. Amalkan dan laksanakan menjadi orang yang baik. Siap, saudara Satria. Serat, jilbab, gerak. Bubar salawatan beda muter. Hah? Bubar salawatan muter aja. Aja. Bisa. Selawat. Iya. Langsung muter aja. Baca dulu lah. Iya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadir rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Salam
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala hadi Rasulillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah ala Yasin Rasulillah Allahumma salli wa sallim alaihi